Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 3 November 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih-Nya. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Kita bermazmur pada kitab Mazmur pasal 18 ayat 29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur pasal 18 ayat 29. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23. 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Perbuatan dosa bukan hanya berupa tindakan yang melanggar larangan Allah, namun juga kelalaian dalam melakukan perintahnya. Kekasih-kekasih Kristus, dengan kata lain, terdapat dua bentuk dosa. Yang pertama, yaitu dalam bentuk sikap yang aktif. Itulah tindakan melanggar larangan Allah, seperti misalnya berbuat mencuri, membunuh, atau berzina. Sedangkan yang kedua, yaitu dalam bentuk sikap yang pasif. Itulah melalaikan perintah Tuhan, sehingga kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat-Nya. Kedua-duanya merupakan dosa. Kedua-duanya merupakan dosa. Karena pada dasarnya dosa merupakan sikap dan perilaku entah yang bersifat aktif ataupun pasif, yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Samuel secara tidak langsung menyebut tentang adanya dua bentuk dosa ini di dalam 1 Samuel pasal 12. Di dalam pidato perpisahan di akhir masa kepemimpinannya atas Israel, yaitu ketika ia meneguhkan jabatan Saul sebagai raja, ia berkata,
jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Dengan kata lain, walaupun ia tidak lagi memimpin bangsa Israel, namun Samuel menyadari bahwa adalah kehendak Tuhan bagi dirinya untuk terus berdoa bagi umat yang pernah ia pimpin tersebut. Itu sebabnya ia meyakini bahwa melalaikan perintah Tuhan tersebut merupakan suatu dosa. Singkat kata, bukan saja kita tidak boleh melanggar larangan Tuhan, kita juga jangan melalaikan perintah-perintahnya yang harus kita kerjakan. Kekasih-kekasih Kristus, acap kali kita tidak mau belajar, tidak mau membaca Alkitab, mengakibatkan banyak hal yang kita tidak pahami. Tetapi kalau saudara-saudaraku, kita mau taat, kita mau sedia, kita mau memberi waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan dan mengaplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan banyak mendapati seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini kita bisa lihat, ternyata di dalam kehidupan kita ada dua hal yang harus kita perhatikan baik untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama yaitu dosa yang membuatkan kita adalah karena keaktifan. Artinya dosa yang langsung kita lakukan, seperti mencuri, membunuh, berzina. Tetapi yang kedua, bentuk dosa yang kedua adalah bentuk dosa yang pasif, yaitu kita lalai melakukan perintah-perintahnya. Nah, oleh sebab itu, kekasih Kristus, mari biarlah pagi hari ini kita belajar dari Samuel, bagaimana dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tetap setia, dia tetap taat mendoakan umat Tuhan, sekalipun dia sudah tidak memimpin lagi. Oleh sebab itu, pemirsa, sederhananya saya kasih contoh, misalnya kalau kita selaku orang tua, Bapak Ibu, jangan kita pernah berhenti untuk berdoa bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita. Itu merupakan tugas ataupun perintah daripada Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kalau kita tidak berdoa bagi mereka, berarti kita lalai melakukan perintah-perintahnya. Mari kita belajar yang benar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kekasih Kristus, kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena ada kalanya kami masih juga lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Di antaranya kami lalai untuk berdoa bagi orang-orang yang memerlukan dukungan doa kami. Padahal Engkau menghendaki diri kami untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, ampunilah dosa kami ini dan penuhilah hati kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami tidak hidup tanpa hanya untuk diri kami sendiri, namun hidup untuk memenuhi kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena pertolongan-Mu kami telah melewati malam yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak kami pahami. Kami boleh ada pada pagi hari ini karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam kasih-Mu Engkau telah menuntun, memelihara, membimbing hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami tetap memohon belas kasihan-Mu sepanjang hari ini.
Kami mohon pimpinanmu, tuntunanmu melalui firman dan rohmu, agar hidup kami semakin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Kami menyerahkan semuanya sepanjang hari ini ke dalam tanganmu, ya Allah. Kami mohon sempurnakanlah apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan dan boleh berjalan selaras dengan rencanamu. Kami mohon belas kasihanmu, ya Allah, supaya kami boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kembali hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kekuatan Tuhan menuntun mereka, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa, tetapi mereka mengerti apa yang Engkau kehendaki. Jikalau mereka telah mendengar nasihat, telah mendengar perintah-Mu, telah mendengar larangan-larangan, ya Tuhan, hamba mohon, kiranya bukan sekedar mendengar, ya Allah, tapi mereka dapat melakukan itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam dosa pada saat mereka tidak taat. Ya Bapa, dalam nama Yesus, oleh Roh Kudus-Mu tuntun kami untuk tetap taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini, bahwa kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar, ya Allah. Berkati anak cucu kami dalam bangku pendidikan mereka. Berkati semua pelayanan pekerjaan-pekerjaan kami, hingga apa yang kami kerjakan untuk mempermuliakan Engkau, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua pemirsa di mana saja berada. Ya Allah, hamba mohon kasih-Mu menuntun, menyertai kami pada hari ini, sepanjang hari ini, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh taat melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga sungguh hidup kami mempermuliakan Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kemurahan-Mu atas hidup kami. Pagi ini hamba juga berdoa bagi seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Diana Devretes yang berada di Sorong, Tuhan berikan kekuatan kepadanya untuk tetap aktif menerima firman-Mu dan melakukan di dalam hidupnya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam hidup pelayanan pekerjaannya. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus menuntun dia terus, sehingga dia melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi kedua anaknya, bagi pelayanan pekerjaan, dan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan menjadi bagian hidupnya, menjadi gaya hidupnya. Demikian juga bagi suami dan kedua anaknya. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Ya Tuhan, terima kasih, sebab kasih setia-Mu terus ada dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau membawa hidup hamba-Mu untuk tetap sungguh taat, setia, dan rindu akan kebenaran-Mu. Biarlah kehidupannya senantiasa melaksanakan apa yang Engkau mau. Tuhan beri kekuatan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga dia sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan pribadinya, dan boleh menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dari seluruh kehidupannya dalam nama Yesus. Tuhan pakai hidupnya menjadi contoh bagi banyak orang untuk menyatakan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Berkati dia, lindungi dan pelihara dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh bersyukur terus kepada Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Yulianita. Demikian juga hamba berdoa bagi Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin memahami perintah firman-Mu, ya Allah. Sehingga hamba-Mu tetap taat, tidak lalai dalam menjalankan semua perintah-perintah-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ajar hamba-Mu menjadi teladan bagi anak cucu, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam perkataan, tindakan, Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidup hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Dan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun hamba-Mu semakin memahami apa yang harus ia kerjakan bagi kemuliaan. Tuhan melindungi Ibu Rida siang dan malam. Jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan dia Bapa dari tuduhan-tuduhan. Tuhan melindungi pribadinya, melindungi anak cucunya. Dan Tuhan, hamba mohon kekuatan-Mu membuat mereka berhasil di dalam kebenaran. Berkati kehidupan anak-anaknya yang bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup pekerjaan mereka. Demikian bagi anak cucu yang sekolah, Tuhan juga memberkati dengan hikmat kepintaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kasih Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini, bahwa dia semakin taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan buka mata hatinya agar dia tidak lalai di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Sehingga dia pahami Tuhan bahwa sesungguhnya kelalaian juga mendatangkan dosa. Biar dia boleh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan dia boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu menjadi saksi dalam kebenaran. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, bahwa mereka semakin taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Sekecil apapun perintah-Mu ya Tuhan, nyatakan itu kepada mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaannya, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya kekuatan-Mu, rencana-Mu tetap terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang gagal. Semuanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendidiknya, mengajarnya, membawa dia semakin memahami apa yang harus ia lakukan. Seperti seorang Samuel yang tetap taat kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tidak lalai dalam melakukan perintah-perintah-Mu sekecil apapun juga Tuhan. Biarlah hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang akan melakukan juga perintah-perintah-Mu. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat dia melakukan, Tuhan berkat-Mu melimpah atasnya. Pertolongan-Mu melimpah atasnya. Ajar dia mengerti supaya dia tidak lalai dan jatuh dalam dosa. Tuhan berkati pribadinya. Berkati suaminya Bapak Heri Tarudatu. Berkati kedua anaknya. Berkati kandungannya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan yang spesial
bagi Ibu Desi Natalia di dalam masa kandungannya ini, ya Allah. Berkati bayi yang ada dalam kandungannya, berkati kesehatan pribadinya, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada hidup hamba-Mu. Hamba juga terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Jeffrey Alo. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus bimbing, Tuhan terus nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Jeffrey Alo. Tuhan, kekuatan daripada darah anak domba Allah mengalir, memulihkan, menyembuhkan, menggantikan organ-organ yang rusak dalam tubuhnya, diganti dengan yang terbaik. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Bapak Jeffrey Allah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Beri kekuatan, berikan hikmat, berikan semangat. Dan Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi hidup hamba-Mu Bapak Jeffrey Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya Ibu Vera, berkati anaknya Samuel, berkati pelayanan pekerjaan mereka Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi orang tua mereka, Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk bertindak dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kekuatan, kesehatan, pemulihan terjadi bagi hidup hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu boleh berdiri dengan kedua mata kakinya dan memuliakan Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati makan minum obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Biar semuanya bisa berjalan seperti kehendak Tuhan. Tuhan berkati istri kekasihnya. Berkati anak-anak cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka. Dan mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi Upa. Tuhan memberkati kehidupan dari hamba-Mu Upa dimanapun berada pada saat ini. Yesus anak domba Allah, biarlah kasih-Mu turun melimpah atas hidup hamba-Mu Upa. Pimpin hamba-Mu berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu dan tidak lalai untuk melaksanakan firman-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus, sehingga hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Bapa. Dan bukan menjadi sandungan. Tuhan berkati hamba-Mu. Apa yang menjadi pelayanan pekerjaan hari ini, Tuhan turut campur tangan. Dan keberhasilan akan diperolehnya. Tuhan memberkati kesehatannya yang terbaik. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun ia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa, bersyukur bagi keluarga Bapa Yakub Pulung, Ibu Marta dan anak cucu mereka. Tuhan terima kasih penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Siang dan malam. Rencana-rencana mereka ke depan, Tuhan turut campur tangan sehingga boleh berhasil dengan baik. Kami bersyukur dan terima kasih pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati anak kekasih mereka Irwan Pulung. Tuhan terus bersama dengan Irwan Pulung. Kekuatan yang sempurna bersama dengan Irwan Pulung. Semangat yang baru bersama dengan Irwan Pulung. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Rencana keberangkatan mereka ke Makassar, Tuhan juga turut campur tangan mulai saat ini. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Terjadilah kehendak Tuhan atas hidup
pribadi, dalam hidup rumah tangga Bapak Yakub Pulung dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga bagi Ibu Anance Kristina yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga besarnya, memberkati semua pelayanan pekerjaannya. Tuhan terus berkati dan ajar hamba-Mu hidup di dalam ketaatan firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, kepada keluarga besarnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hidup hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan kepada hamba-Mu Ibu Anance Kristina. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba juga berdoa spesial bagi anak Angel, Epa Upuya, dan semua rekan-rekan yang lain yang mengikuti kegiatan olahraga di Jayapura. Hamba mohon Tuhan kasih Tuhan setia kepada mereka. Tuhan lindungi mereka secara jasmani dan rohani. Biarlah Tuhan memelihara dan menjaga mereka. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Pada saat mereka mengambil bagian di dalam pertandingan-pertandingan ataupun hari-harinya, Tuhan ada bersama dengan mereka. Lindungi anak kekasih Angel ya Allah, sehingga dia akan kembali di kota Manokwari dengan keadaan baik, selamat, dan Tuhan berkati dia karena sebuah pengalaman yang luar biasa yang dapat ia lakukan dalam hidupnya hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih pertolongan-Mu nyata bagi Angel, Epa Upuya, dan semua rekan-rekan mereka. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur buat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun berada, terima kasih. Tuhan memberkati yang nonton langsung ataupun yang mengulang. Tuhan memberkati. Biar pagi hari ini kita belajar dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, agar kita tetap taat, kita hidup tidak melakukan dosa lagi. Karena dosa bukan dosa yang aktif saja, tapi dosa yang pasif pun yang harus kita perhatikan. Kelalaian untuk melakukan perintah-perintahnya juga merupakan dosa. Oleh sebab itu, jangan kita perbiasakan diri untuk tidak taat. Tetapi mari kita taat dan setia. Apapun perintah Tuhan, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Maka Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Semangat. Salam MDC.